Jumlah penumpang di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi meningkat selama libur Natal. Urin 3 supir dan kernet angkutan umum di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi positif narkoba. Pengunjung wisata Bukit Kayangan, Kota Sukabumi selama libur Natal dan Tahun Baru meningkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 27 Desember 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Z Akbar. Dan saya Malika Hijriati, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Menggali informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen libur Nataru Seru bersama TVRI. BPTD kelas 2 Jambi mencatat lonjakan penumpang selama libur Natal di Terminal Alam Barajo dan ribuan penumpang terdata menggunakan jasa pelayan Terminal Alam Barajo Jambi. Libur Natal dan Tahun Baru yang juga berbarengan dengan libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung ataupun berlibur. Hal itu dibuktikan dengan melonjaknya jumlah penumpang dibandingkan hari biasanya. Berdasarkan data BPTD kelas 2 Jambi, lonjakan penumpang di Terminal Alam Barajo mencapai 100% dibandingkan hari biasanya. BPTD kelas 2 Jambi juga mencatat, pada tanggal 24 Desember lalu, jumlah penumpang yang menggunakan jasa Terminal Alam Barajo mencapai 1.000 orang hanya dalam kurun waktu 12 jam. Dengan kerja keras kita semua, dukungan dari seluruh stakeholder, dari Dirlantas, teman-teman dari Polres, alhamdulillah sekarang terminal ini sudah ramai. Untuk Natal ini kelihatan ada peningkatan. Peningkatannya ini kalau kita menghitung dari data sebelum operasional maksimal, itu sekitar 100% lebih kenaikan. Sementara untuk meningkatkan pelayanan selama libur Natal dan Tahun Baru ini, Terminal Alam Barajo membuka pelayanan pengecekan kesehatan gratis, pengoptimalan fasilitas umum hingga berkolaborasi dengan BNN untuk melakukan cek urin para pengemudi untuk keamanan berkendara selama di perjalanan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ya, selain merazia sejumlah tempat keramaian, petugas BNNP Jambi juga akan melakukan pengawasan kepada pengemudi bus dan travel lintas provinsi dan kabupaten kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi Septinita. Ya, Septi, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Malika. Selamat sore Malika dan juga saudara. Dapat kami laporkan bahwasanya memang benar Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan secara ketat untuk peredaran narkoba jelang perayaan malam Tahun Baru 2025 di Provinsi Jambi. Pengawasan ini dilakukan, saudara, sebagai bentuk aksi pencegahan yang agar narkoba ini tidak masuk dan beredar di Provinsi Jambi. Informasi yang kami peroleh dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, bahwa pihaknya akan melakukan razia di sejumlah tempat keramaian dengan mengerahkan personil ke sejumlah titik-titik rawan peredaran narkoba, termasuk di tempat-tempat hiburan malam. Selain itu juga, saudara, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi selain melakukan pengawasan tersebut juga akan melakukan pengawasan kepada pengemudi bus dan travel lintas provinsi dan kabupaten kota dengan melakukan uji sampel tes urin ke sejumlah pengemudi travel dan bus. Pengujian sampel tes urin ini dilakukan, saudara, untuk memastikan tidak ada pengemudi bus maupun travel terindikasi narkoba, dan juga, saudara, hal ini dilakukan agar keselamatan bagi para penumpang. Selain itu juga, saudara, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk turut serta berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkoba di Provinsi Jambi ini. Selain itu juga, saudara, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi jika menemukan tindakan terkait dengan narkoba
agar melaporkannya ke petugas BNN Provinsi Jambi atau langsung melaporkannya ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Demikian, kembali ke studio Malika. Baik, terima kasih Septi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggelar tes urin kepada pengemudi dan kernet bus di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi. Satu persatu pengemudi dan kernet angkutan bus yang tiba di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi langsung menjalani tes urin. Pemeriksaan urin itu dilakukan petugas BNNP Jambi kepada 16 pengemudi dan kernet bus. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya positif mengandung zat berbahaya narkoba. Ketiganya terdiri dari 1 sopir dan 2 kernet. Ketiganya langsung ditahan petugas untuk proses penyelidikan lebih lanjut. 3 diantaranya positif, sementara kita masih dalami bagaimana keterlibatan. Kalau misalnya nanti memang sebagai korban, kita akan lakukan rehabilitasi. Proses sekarang masih kita lakukan asesmen. Angkutan bus yang urin sopirnya positif narkoba dilarang melanjutkan perjalanan. Pemeriksaan yang dilakukan petugas BNNP itu untuk mengantisipasi peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Selain itu, pemeriksaan urin juga dilakukan untuk menciptakan keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa angkutan umum selama libur Natal dan Tahun Baru. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, aktivitas lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera terpantau ramai lancar. Peningkatan arus lalu lintas ini diprediksi akan terjadi pada Sabtu dan Minggu ini. Beginilah aktivitas kendaraan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Pal 10 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, terpantau sejumlah kendaraan roda 2 maupun bus lintas provinsi melintasi Jalan Lintas Timur Sumatera. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan, arus lalu lintas pada 1 hari setelah perayaan Natal terpantau ramai lancar. Peningkatan arus balik diprediksi akan terjadi pada Sabtu dan Minggu ini. Hingga saat ini petugas belum menemukan adanya titik kemacetan yang terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Provinsi Jambi. Pengguna jalan tol Bayung Lincir Tempino, Baleno turut membantu mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera. Jelas sangat membantu ini ya. Kalau dulu kan, terutama kalau pemakai jalan sih membantunya mereka lebih singkat ke sana. Ke wilayah Sumatera Selatan lebih singkat. Yang ini kan keluar pintu tolnya di mana? Di Bayung Lincir ya. Kalau dulu dari sini ke sana hampir 2 jam lah. Kalau sekarang ke sana hanya 45 menit ya. Kombes Pol Davi mengimbau para pengguna jalan yang akan berpergian keluar daerah untuk tetap berhati-hati selama perjalanan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, hingga 1 hari setelah perayaan Natal, tercatat ada 52.492 kendaraan melintas di ruas jalan tol Bayung Lincir Tempino. Kendaraan yang melintas didominasi menuju wilayah Provinsi Jambi. Sebagai pengelola jalan tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya terus memantau perkembangan jumlah kendaraan yang melintasi JTTS selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Hingga 1 hari setelah perayaan Natal, tercatat ada 52.492 kendaraan yang melintasi ruas jalan tol Bayung Lincir Tempino. Branch Manager Tol Betung Tempino Jambi, Betajam Handung Handindito mengatakan, kendaraan yang melintasi jalan tol Baleno didominasi kendaraan menuju wilayah Provinsi Jambi dengan angka mencapai 54,32%. Volume arus lalu lintas tertinggi terjadi pada 22 Desember 2024 mencapai 7.694 kendaraan. Selama periode Nataru, Hutama Karya total menyiapkan 3 gardu masuk dan keluar pada gerbang tol Bayung Lincir dan gerbang tol Muara Sebapo untuk melayani para pengendara dengan opsi penambahan. Pemaksimalan pelayanan juga diupayakan dengan berbagai strategi untuk menjamin kelancaran lalu lintas pada tol Betajam, khususnya untuk ruas jalan tol seksi 3 Baleno. Untuk kondisi lalu lintas pada pagi ini kami laporkan landai lancar, tidak ada halangan, dan kami sudah mencatatkan sebanyak 52.492 kendaraan yang melintasi ruas tol kami. Dengan dominasi sebanyak 54,32% kendaraan memasuki wilayah Provinsi Jambi. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara, para pengguna jalan tol diimbau untuk terlebih dahulu memeriksa dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, libur Natal dan Tahun Baru 2025, arus lalu lintas di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan jumlah kendaraan dari luar daerah Jambi. Volume kendaraan didominasi oleh pengendara roda 4. Pada momentum libur Natal tahun 2024 dan menghadapi Tahun Baru 2025, volume kendaraan di sepanjang ruas jalan lintas Sumatera Muara Jambi terpantau mengalami peningkatan hingga 50% dari hari biasanya. Persentase ini pun dibenarkan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari, Ibtu Agung Prasetyo. Kendaraan yang melintas di sepanjang Jalan Gajah Mada maupun Jenderal Sudirman Kabupaten Batanghari ini didominasi oleh pengendara roda 4. Meningkatnya arus lalu lintas ini selain dikarenakan adanya libur Natal, juga bertepatan dengan libur sekolah. Sehingga kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Mulai meningkat dibanding hari-hari biasanya dikarenakan adanya libur itu sendiri, cuti bersama dan libur anak sekolah. Untuk pastinya hitungannya yang jelas terjadi peningkatan mungkin sekitar hampir 50%. Untuk dominan adalah dari arah Tembesi menuju ke arah Pemayung. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas di ruas jalan lintas Sumatera masih berjalan lancar. Pengendara diimbau untuk tetap waspada dalam berkendara dengan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Puncak arus mudik Hari Raya Natal telah terjadi beberapa hari lalu. Saat ini Terminal Alam Barajo Kota Jambi mulai mempersiapkan arus balik pasca libur Nataru. Terminal Alam Barajo Kota Jambi terus melakukan pemantauan arus mudik Lebaran Natal dan Tahun Baru 2025. Meski puncak arus mudik terjadi pada Selasa 24 Desember lalu, namun hingga Kamis malam masih terpantau masyarakat yang melakukan mudik libur Nataru di Terminal Alam Barajo. Kepala Pengawas Satuan Pelaksana Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Desfredo, mengatakan, saat ini pihaknya mulai melakukan persiapan arus balik Natal dan Tahun Baru. Untuk memberikan rasa aman, pihak Terminal Alam Barajo terus melakukan pengawasan, baik ke seluruh bus angkutan dan penumpang yang berada di dalam terminal. Persiapan kita pada saat arus balik, kita di sini tetap standby, memberikan pelayanan yang terbaik di terminal. Desfredo menambahkan, arus mudik Natal dan Tahun Baru di Terminal Alam Barajo Jambi hingga saat ini berlangsung aman. Belum ada kendala yang menghambat jalannya mudik Nataru. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Objek wisata di Kabupaten Kerinci ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara kembali menyaksikan Jambi hari ini dan masih dalam segmen libur Nataru seru. Dan ya saudara, libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru, pengunjung objek wisata Taman Rimba Jambi meningkat hingga 50%. Selain melihat satwa, pengunjung juga bisa langsung berinteraksi dengan satwa seperti menunggangi gajah ataupun kuda. Objek wisata Kebun Binatang Taman Rimba Jambi dipadati pengunjung pada libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kasubag TU PTD Kebun Binatang Taman Rimba Jambi, Kamarul, mengatakan, pada libur panjang kali ini terdata adanya peningkatan jumlah kunjungan dibandingkan dengan hari biasanya. Tercatat sejak Sabtu 21 Desember hingga 26 Desember kemarin, jumlah pengunjung telah mencapai 5.000 lebih atau naik 50%. Para pengunjung ini berasal dari beberapa daerah termasuk luar Provinsi Jambi. Beberapa fasilitas disiapkan petugas selama perayaan libur ini. Selain melihat beberapa satwa, para pengunjung juga dapat berinteraksi secara langsung dengan satwa, seperti menunggangi gajah dan kuda. Karena ini akhir tahun, terjadinya ada satu peningkatan kunjungan. Bisa dikatakan biasanya hari-hari biasa sekitar 500 sampai 300 sampai 500. Alhamdulillah dengan ada kunjungan di akhir tahun ini terjadi peningkatan. Kunjungan terhitung dari hari Sabtu kemarin
sampai detik ini, hari ini lebih kurang 5.000 lebih sudah ada pemasukan kita. Selain itu, pihak UPTD juga mengimbau para pengunjung untuk tidak merusak sejumlah fasilitas di objek wisata atau memberi makanan satwa tanpa seizin petugas kebun binatang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Masa libur Natal, sejumlah objek wisata di Kota Jambi ramai pengunjung. Salah satunya wisata Hutan Kota Muhammad Sabki dengan berbagai fasilitas bermain hingga terapi ikan. Peningkatan jumlah pengunjung di Hutan Kota Muhammad Sabki selama libur Natal dan Tahun Baru 2025 tercatat meningkat drastis dibandingkan hari biasa. Pada hari-hari biasa jumlah pengunjung rata-rata mencapai 150 orang, namun libur Natal dan Tahun Baru meningkat hingga 200-400 pengunjung. Fasilitas yang menjadi favorit pengunjung di Hutan Kota Muhammad Sabki meliputi terapi ikan, karaoke, dan wahana bermain anak-anak. Selain menikmati fasilitas yang tersedia, banyak pengunjung yang membawa bekal untuk dinikmati bersama keluarga di area taman yang asri dan nyaman. Pada libur Natal dan Tahun Baru ini, Hutan Kota Muhammad Sabki diharapkan dapat menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Bukit Kayangan, Kota Sungai Penuh meningkat saat libur Nataru. Negeri di atas awan ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun di luar daerah. Momentum libur Natal dan Tahun Baru ini dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke objek wisata Bukit Kayangan, Kota Sungai Penuh. Negeri di atas awan ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Pada libur Nataru ini, jumlah kunjungan ke objek wisata Bukit Kayangan meningkat dibandingkan hari biasanya. Tanya pemandangan hijau, kesejukan suasana ketika berada di atas perbukitan juga menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang. Dengan keluarga, banyak rombongan bang ya? Ada 3 mobil itu. Iya. Abang sebelumnya udah pernah ke sini bang? Udah pernah. Udah berapa kali bang? Udah, kalau masuk ini 3 kali bang. Ya, mungkin untuk tahun baru ini mungkin nampaknya ada peningkatan pengunjungnya. Mungkin lebih ramai lah daripada hari libur yang biasa lah. Objek wisata Bukit Kayangan dapat dimanfaatkan pengunjung untuk kegiatan camping saat menyambut malam pergantian tahun, sembari menanti matahari terbit dari atas bukit pada pagi harinya. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Objek wisata di Kabupaten Kerinci ramai dikunjungi wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Tak hanya wisatawan lokal, objek wisata di Kabupaten Kerinci juga ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Momentum libur Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur ke tempat wisata. Salah satunya wisata kuliner HT Arabica Coffee di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Tempat wisata yang berada di kebun kopi di bawah Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh ini mengalami peningkatan jumlah kunjungan saat libur Nataru. Tak hanya wisatawan lokal, wisata kuliner yang menyuguhkan keunikan rasa kopi Arabica Kerinci ini juga ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Pemilik HT Arabica Coffee, Muklis, mengatakan, selama libur Natal dan Tahun Baru jumlah pengunjung meningkat 40% dibandingkan hari biasanya. Peningkatan ini berasal dari wisatawan domestik dan mancanegara. Alhamdulillah pada tahun 2024 ini di bulan 11 dan bulan 12 Desember ini tingkat pengunjungnya itu sangat luar biasa. Berarti bisa meningkat, dikatakan bisa meningkat bisa 40%. Salah seorang pengunjung, Liara, mengaku tertarik berkunjung di tempat wisata kuliner HT Arabica Coffee karena dapat menikmati secangkir kopi langsung di kebun kopi dengan suasana yang alami dan pemandangan indah Gunung Kerinci. Jadi kita bisa menikmati kopi langsung di kebun kopi yang langsung di kaki Gunung Kerinci dan tempatnya bagus di alam terbukanya langsung di kebun kopi. Tempat wisata kuliner HT Arabica Coffee menawarkan pengalaman unik dengan konsep bersantai di pondok bambu yang berada di tengah kebun kopi. Suasana sejuk khas alam Kerinci menjadi daya tarik utama tempat wisata ini. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Petugas pos pengamanan KCBN Muaro Jambi pantau keselamatan wisatawan saat liburan. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini.
Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Libur Nataru Seru. Saudara, jumlah kunjungan wisatawan di KCBN Muaro Jambi turun drastis pada momen libur Natal tahun ini. Biasanya pada momen libur, jumlah kunjungan mencapai 1.000 orang per hari. Pada momentum libur Natal tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muaro Jambi jauh berkurang dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada libur Natal tahun sebelumnya. Petugas penjaga tiket KCBN Mursalin mengatakan, di momen libur Natal tahun ini dalam satu harinya hanya ada 300 sampai 400 pengunjung, sementara di tahun sebelumnya mencapai 1.000 pengunjung dalam satu hari. Tidak diketahui pasti penyebab turunnya jumlah pengunjung di KCBN Muaro Jambi. Saat ini untuk memudahkan akses wisatawan ke spot candi, ada beberapa titik ruas jalan yang masih dalam proses pengerjaan. Dengan adanya pekerjaan jalan tersebut, kini para pengunjung harus menempuh jalan sekitar 1 km untuk menuju spot candi. Masalah itu kita nggak tahu juga, atau mungkin banyak tempat hiburan lain kan, atau tempat wisata lain, yang jelas berkurang lah daripada tahun kemarin. Sebenarnya solusinya itu terutama jalan lah yang perlu diperbaiki kan. Jam kunjungan di kawasan Cagar Budaya Nasional yang berada di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi dibuka pada pukul 8 hingga 5 sore untuk harga tiket yakni Rp15.000 per orang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, patroli secara ketat dilakukan oleh petugas Pospam di kawasan KCBN Muaro Jambi. Selain memastikan keamanan wisatawan, petugas juga memastikan tidak ada pengunjung yang melanggar ketentuan. Hampir di setiap masa libur, kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Muaro Jambi selalu menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung di KCBN, petugas pos pengamanan terus melaksanakan patroli untuk mengawasi dan memastikan pengunjung nyaman berlibur di KCBN Muaro Jambi. Di kawasan ini juga didirikan Pospam. Kapolsek Marosebo Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan, patroli dan sosialisasi tentang ketentuan kunjungan di KCBN terus disampaikan petugas kepada wisatawan yang datang. Pada momentum libur Natal ini tidak ada kejadian yang menonjol maupun kemacetan di kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Menaruh kendaraannya di tempat kendaraan dan jangan membiarkan barang-barang yang berharga untuk ditinggal, tetap dijaga. Kami juga mengimbau kepada para pengunjung, bagi yang memiliki anak, membawa anaknya, tetap menjaga anaknya, jangan sampai nanti anaknya terhilang jauh. Setiap hari terdapat 14 petugas Pospam yang bersiaga di KCBN Muaro Jambi, baik dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, dan Dinkes. Dedikasi para petugas tidak perlu diragukan lagi. Bagi mereka, keamanan wisatawan menjadi tugas utama. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, terlibat tawuran antar berandalan bermotor. 2 remaja di kota Jambi diringkus polisi. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena informasi selengkapnya usai jeda pariwisata. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, tim unit Reskrim Polsek Jelutung menangkap 2 pemuda yang terlibat aksi tawuran. Keduanya diamankan lantaran kepemilikan senjata tajam. 2 orang remaja berinisial NA dan MH diamankan oleh tim Serigala Kota Polresta Jambi. Keduanya diamankan setelah terlibat tawuran antar berandalan bermotor di kawasan SMP 5 Kota Jambi. Dari keduanya, polisi menyita sejumlah senjata tajam. Selanjutnya, kedua orang ini akan menjalani proses pemeriksaan dan pembinaan oleh aparat kepolisian agar tidak mengulangi aksinya. Kedua orang tua remaja ini juga turut dipanggil ke Polsek Jelutung agar tidak lengah dalam membimbing anak-anaknya. Untuk tindak lanjut, selanjutnya kami berusaha melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Ya, untuk proses penyelidikan masih ditangani oleh anggota saya di tim 2, yaitu Pak Usman, Pak Firja, dan Pak Rizky. Saat ini, kedua remaja tersebut ditahan di rutan Polsek Jelutung. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Kesorotan lainnya, saudara, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi mengalami penurunan. Stabilnya pasokan cabai di pasar menjadi salah satu penyebab turunnya harga cabai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Vidya Francisca. Selamat sore Vidya, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore juga pemirsa. Memang sebagai salah satu tanda kesiapan menghadapi momen besar di akhir tahun 2024 kali ini, terlihat bahwa sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Angso 2 Kota Jambi sudah mengalami kestabilan harga begitu, karena terlihat bahwa untuk harga cabai rawit merah yang di awalnya di kisaran harga Rp70.000 per kilogram, saat ini sudah turun di harga Rp65.000 per kilogramnya. Kemudian untuk harga cabai merah biasa yang tadinya di harga Rp65.000, saat ini sudah turun di harga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai rawit hijau yang awalnya di harga Rp65.000, saat ini sudah turun di harga Rp60.000 per kilogramnya. Pedagang cabai di Pasar Angso 2 Kota Jambi pun juga menilai bahwa meskipun terjadi penurunan harga di sejumlah kebutuhan pokok, tetapi mereka menilai bahwa ini masih tergolong mahal dari kisaran harga yang biasanya mereka jual, yaitu di kisaran harga Rp30.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogramnya. Dan diprediksi bahwa harga cabai nantinya akan terus menurun seiring dengan stabilnya sejumlah pasokan cabai di Pasar Angso 2 Kota Jambi. Sementara itu, saudara, beberapa waktu yang lalu memang Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri pun juga sudah berkunjung dan juga melihat secara langsung seperti apa untuk skema maupun juga harga kebutuhan pokok yang ada di sana. Seperti untuk beras medium bulog ternyata di harga Rp12.400 per kilogramnya. Kemudian cabai merah keriting, cabai merah besar sampai dengan cabai rawit merah yang juga cenderung stabil. Bahkan juga ada harga kebutuhan pokok yang relatif stabil, bahkan jauh di bawah harga acuan yang telah ditentukan. Dan diharapkan dengan stabilnya harga-harga kebutuhan pokok ini dapat terus berlanjut, bukan hanya pada saat Natal maupun juga Tahun Baru, tetapi juga pada hari-hari berikutnya setelah tahun 2024 kali ini. Tentunya ketersediaan harga maupun juga stok bahan pokok yang terjaga pada saat ini merupakan hasil dari kerjasama antar semua pihak yang juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan nantinya Kementerian Perdagangan pun juga akan secara rutin melakukan pengecekan secara langsung dengan mendatangi pasar, berbicara maupun juga berdiskusi secara langsung dengan pengecer maupun juga distributor yang ada di Pasar Angso 2 Kota Jambi. Demikian, kembali ke studio. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Zaid Akbar. Dan saya Malika Hijriati bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.